Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjaman itu ada ini. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Haji Sofyan Jario selaku Imam Masjid Jami, para imam, para ustadz, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka Allah membimbing kita untuk sama-sama hadir menunaikan sholat Aisyah secara berjamaah dan sholat tarawih insyaallah yang akan kita laksanakan secara berjamaah. Ini patut kita syukuri karena berapa banyak orang-orang yang di akhir Ramadan justru yang ramai pasar-pasar, yang ramai mal-mal, sementara masjidnya keadaannya semakin banyak mengalami kemajuan. Maju shopnya, makin berkurang orangnya. Kedua kalinya sholat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan senantiasa berkirim sholawat dan salam, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuai judul dari Persatuan Mulik Batam hari ini, judulnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini wa anishkur li walidayk ilayyal masir. Kami telah perintahkan kepada manusia kedua orang tuanya bahwasanya ibunya telah mengandungnya yang dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyapihnya setelah 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah tempat kembalimu. Hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia, sehebat apapun, bergelar sepanjang apapun, profesor, doktor, bahkan kiai haji, kalau kita durhaka sama orang tua, maka ini alamat orang celaka. Jangan sampai kita hidup yang sementara ini berani mendurhakai orang tua kita. Dalam ayat tadi Allah jelaskan ibunya yang telah mengandungnya selama 9 bulan 10 hari, atau ada yang 10 bulan, dalam keadaan lemah bertambah lemah. Dan orang-orang zaman dulu menyapih anaknya setelah 2 tahun, menyusui anaknya selama 2 tahun. Jadi ada ikatan emosional, ada ikatan batin. Kalau anak sekarang terus terang saja banyak yang melawan orang tuanya. Ini akibat kesalahan orang tuanya juga. Rata-rata ibu-ibu hanya menyusui nggak sampai 2 tahun, ya, lebih banyak pakai susu sapi. Jadi kalau dipanggil orang tuanya, nak sini, ya suara sapi. Kalau orang-orang zaman dulu, dia sangat taat sama orang tuanya dan tidak berani berjalan di depan orang tuanya, patuh. Tapi perkembangan zaman
Akibatnya banyak orang tua, terutama ibu-ibu yang tidak menyusui perintah Al-Quran selama 2 tahun. Tapi insya Allah bukan keadaan sini, ini ibu-ibu di Papua sana. Ibu-ibu sini insya Allah menyusui anaknya sampai selama 2 tahun. Sehingga anaknya insya Allah ada kecerdasan, ada kekuatan mental, dan ada ikatan batin sama orang tuanya, terutama ibunya. Hadirin jemaah sholat Isya yang berbahagia, mari sama-sama kita merenung bagaimana orang tuanya yang telah mengandungnya selama 9 bulan 10 hari dalam keadaan lemah bertambah lemah, ditambah lagi terkadang ibu ingin makan, dengar bayinya nangis langsung nggak jadi makan, mau makan bayinya buang kotoran, ibu pun nggak jadi makan. Bapaknya enak-enak saja, walaupun anaknya rewel, kadang-kadang merokok terus. Yang paling sibuk adalah ibunya. Jadi ini ada satu kisah bahwasanya ada orang merantau di Batam. Setelah berapa tahun orangnya ini berhasil, sehingga dia berumah tangga, berhasil bisa membeli rumah, beli mobil. Ini kisah nyata, beli mobil dan beli lain sebagainya. Setelah berapa tahun ibunya yang dari kampung datang sama-sama ke Batam, tapi tidak tinggal satu rumah, dia tinggal di kontrakan sendiri, lain rumah. Tapi pada suatu hari ibunya datang kepada anaknya, dia anak laki-lakinya. Apa katanya? Wahai anakku, hari ini ibu datang ingin meminjam uang 100.000 karena di rumah beras sudah habis, ya. Apa kata suaminya? Apa kata anak laki-lakinya? Sebentar ya Bu, saya bilang dulu sama istri saya. Jalan dari ruang tamu menemui istrinya di dapur. Di ruang tengah banyak terlihat kotak-kotak susu formula, begitu banyak. Langsung anak laki-laki ini berpikir, oh, saya menyusu sama ibu saya selama 2 tahun. Ibu saya belum pernah meminta bayaran. Ibu saya belum pernah minta upah. Kenapa ibu saya hanya minta uang 100.000? Saya harus izin istri saya dulu. Alangkah berdosanya, hanya 100.000 saja harus izin. Sehingga hatinya berubah. Allahumma ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikin hati. Dia tak jadi izin sama istrinya, langsung buka lemarinya, ambil uang 3 juta, langsung kasih ibunya, peluk ibunya. Wahai ibu, nggak usah utang 100.000, 3 juta ini aku serahkan semua pada ibu, silakan gunakan untuk keperluannya. Ibunya langsung menangis. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat kesungguhanmu. Ternyata kamu adalah anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Saya perintahkan, jangan jadi suami-suami penakut, hanya mengasihi ibu kandung saja tanpa harus izin dengan istri, apalagi mencari uang sendiri. Bahkan seorang istri kalau memberi pengemis tapi tanpa izin suami, yang mencari uang hanya suaminya, maka hukumnya berdosa. Kalau istri memberi uang kepada pengemis tanpa izin suami, kecuali istrinya cari uang sendiri. Kalau uang suami memberi pengemis pun harus izin suami. Wahai suamiku, aku akan memberi pengemis ini. Jadi kebaktian anak kepada orang tuanya, setelah anak nikah, berbaktinya kepada suaminya. Pelajaran buat kita semua. Ini mau lebaran, banyak orang-orang menunggu bukan Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Karena apa? Karena mikirin baju, panganan, makanan, kue-kue. Sehingga kebanyakan seorang istri bisa mengintervensi suaminya. Suaminya mengasihi orang tuanya, jangan mah, jangan banyak-banyak. Dia ikut ngatur. Tidak. Terutama kamu lebaran, kebiasaan seorang suami hanya ingat anak istrinya belikan baju macam-macam, sementara orang tua yang di kampungnya kekurangan, nggak diberi nafkah. Hitung dulu, orang tua, mertua utamakan dulu. Dijamin demi Allah, kalau ada anak seperti ini, hidupnya akan sejahtera dan bahagia.
Nah, kalau dia melupakan orang tuanya, dijamin akan sengsara, belum masuk ke akhirat akan mendapat siksa lebih dulu. Karena dosa durhaka pada orang tua adalah sebelum masuk akhirat Allah sudah tampakkan balasnya dulu. Sebenarnya ceritanya sangat panjang, tapi MC tadi sudah memberitahu hanya 15 menit. Saya tengok tuh waktunya sudah hampir 15 menit, kurang 1 menit. Jadi insya Allah pelajaran buat kita semua, jangan berani-berani durhaka sama orang tua. Orang tua tadi dalam ayat tadi yang telah bersusah payah menjadikan anaknya sehingga bisa menjadi anak seperti ini. Apapun yang terjadi, orang tua di number one kan, bahasa Jawanya number one, nomor 1 orang tua ya. Kebaktian, berbakti kepada orang tua, baru kepada selanjutnya. Yang penting ada keadilan kepada orang tuanya, mertuanya, anak istrinya. Jangan sampai tidak ada keadilan. Usikum nasib taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.